Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb yang telah menciptakan kita manusia, alam semesta dan kehidupan, yang dimana kita bergantung hanya kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwahnya, perjuangannya, kita mengenal dan merasakan lezatnya iman wal Islam. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah hal terkait dengan Islam adalah risalah terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana risalah ini menjadi aturan satu-satunya kehidupan manusia, menjadi pedoman, menjadi panduan, menjadi peta kita sebagai manusia ciptaannya Allah berjalan di muka bumi ini. Bumi ini sangatlah luas. Sebagai manusia, kita tidak mengetahui dan tidak bisa mengetahui apa yang terjadi esok hari. Dan kita juga tidak mengetahui sejatinya apa yang terjadi sebelum kehidupan ini. Dan oleh sebab itu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kehidupan ini, juga menurunkan perangkap, panduan, peta, jalan kehidupan bagi manusia yang sejatinya fitrahnya yakni lemah, terbatas, dan bergantung kepada yang maha besar, maha kuat. Oleh sebab itu, Allah jelas sangat mencintai manusia, sangat menginginkan manusia itu selamat dunia dan akhiratnya. Oleh sebab itu, Allah menurunkan juga risalah yakni Islam yang menjadi pedoman hidup untuk manusia, untuk umat manusia sejak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga di akhir zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw warahmah wa busyra lil muslimin. Allah menurunkan kitab yakni Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, sebagai hidayah, dan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan Allah tegaskan, ketika manusia memegang Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, sebagai jawaban dalam setiap persoalan hidupnya, Al-Quran sebagai solusi dalam semua problem kehidupannya, maka Allah akan memberikan busyroh, kabar gembira, memberikan sebuah kebahagiaan, kesejahteraan bagi siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya pedoman kehidupannya. Oleh sebab itu, begitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada makhluknya, tidak hanya manusia, tetapi juga kepada hewan, tumbuhan, kehidupan, sehingga tidak ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi kerusakan di muka bumi ini. Tidak menginginkan Allah terjadi perselisihan,
perpecahan di antara umat manusia. Oleh sebab itu Allah menurunkan satu panduan yang tidak bisa diperselisihkan dari setiap manusia yang memegangnya. Dia menjadi jalan keluar bagi setiap manusia ketika menghadapi persoalan hidup ini yang sejatinya manusia tidak mengetahui apa-apa jawaban di dalam kehidupan yang jelas bagi kita adalah lemah. Oleh sebab itu Al-Quran adalah panduan kita yang menjadikan Al-Quran adalah sebuah pedoman ini, sehingga ketika dalam persoalan individu kita memegang Al-Quran, dalam kehidupan masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, dalam tuntunan kita bernegara, melakukan sebuah aktivitas pemerintahan negara, memegang bagaimana Al-Quran mengaturnya, pastilah kehidupan kita akan selamat jauh dari perselisihan yang hari ini fenomenanya begitu banyak. Perselisihan antar manusia, begitu banyak terjadinya pembantaian saudara-saudara kita di Palestina, begitu banyak kezoliman dari seorang penguasa yang sejatinya harusnya dia melakukan riayah, mengurus, menjaga, memelihara rakyatnya. Ketika Al-Quran diabaikan, Al-Quran dipinggirkan, Al-Quran dikesampingkan, maka fakta yang terjadi hari ini begitu banyak fenomenanya, begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, pembunuhan, perselisihan, kezoliman, kebodohan, sehingga itulah yang menimpa kita. Itulah yang menimpa kaum muslimin hari ini. Karena apa? Karena sejatinya kita telah mengabaikan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, afatu'minuna bi ba'di kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'ul zalika minkum illa khisyun fil hayatid dunya. Kata Allah, jika kalian beriman kepada sebagian kitab tapi ingkar kepada sebagian kitab, kita mengambil sebagian isi Al-Quran kemudian mencampakkan sebagian isi Al-Quran, apa kata Allah? Maka orang-orang yang melakukan demikian diberikan kenistaan, kehinaan di dunianya, dan pada saat kelak di yaumil akhir Allah akan memberikan azab yang sangat pedih bagi orang-orang yang melakukan demikian. Oleh sebab itu, kembali kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada, mengajak kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada tuntunan yang Allah turunkan kepada kita, yakni Al-Quran. Dengan Al-Quran kita mulia dunia dan akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.